hilang bener-bener rasanya, aduh hampa, bener-bener hampa. Ya motivasi dari keluarga aja. Akhirnya buat lanjut kuliah, tamat, langsung masukin lamaran kerja ke sekolah-sekolah. Halo sahabat Rumah di Rumah, ketemu lagi bersama saya Jenny. Kali ini kita akan ngobrol bareng, mendengarkan motivasi maupun inspirasi dari seorang salah satunya semifinalis guru favorit SD sekota Palembang tahun 2023-2024 yang merupakan perwakilan dari SD 160 Kota Palembang dengan Ibu Nurlina Aprilia. Halo Ibu Lia. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana Bu hari ini ngajar Bu? Sudah tadi selesai ngajarnya. Ibu wali kelas atau guru mata pelajaran atau gimana Bu? Saya kebetulan wali kelas 1 kebetulan. Kelas 1 SD. Iya, kelas 1 SD. Masih imut-imut Bu ya? Masih imut-imut anak-anaknya. Masih mungkin ada yang suka nangis di kelas nggak Bu? Oh itu biasanya pas awal tahun ajaran baru itu. Biasanya kemarin adalah 2 anak itu yang nggak bisa banget ditinggal sama orang tuanya. Jadi baru masuk kelas, udah bel berbunyi, mulai dah dramanya nangis-menangis sampai keluar dari kelas. Kalau aku dulu Bu capek nulis. Oh. Jadi aku capek nangis dulu. Saya tanya ada yang nangis nggak pengalaman pribadi? Kalau pengalaman pribadi. Kalau saya sih sepertinya nggak ada ya, paling anak belum ada Bu ya, iya. Anak-anak yang nangis. Anak-anak muridnya itu nangisnya yang tadi seperti takut ditinggal orang tuanya. Kalau capek menulis insya Allah nggak ada. Belum ada laporan. Karena mungkin di era sekarang anak-anak SD kan 7 tahunan Bu ya. Iya betul 7 tahun. Saat itu saya sekolah 5 tahun. 5 tahun saya masuk SD. Jadi tamat SMA-nya itu 16 tahun. Wah, masih muda. Kalau zaman saya justru 6 tahun emang dari ini. 6 tahun dulu Bu. Dari pemerintah. Kalau sekarang pemerintah udah menegaskan anak SD itu 7 tahun. Iya, 7 tahun. Jadi udah dewasa malah. Bukan udah dewasa sih, mungkin pola pikirnya juga udah pas mungkin kan untuk menerima pelajaran. Jadi kayak udah terima. Siap bener-bener. Kayak udah nerima saya ini SD. Iya, betul. Nah, bener Bu ya. Oh ya, Ibu Lia, udah berapa lama Bu ngajar? Kalau ngajar, kalau di SD ini sebenarnya baru. Sebelumnya itu sempat ngajar di 2 sekolah, tapi di SMA kebetulan kemarin kan, satunya di negeri dan satunya di swasta. Saat itu Bu ya? Iya, kebetulan kemarin sebelum terjun ke sini. Itu honorer Bu waktu di SMA? Iya bener, waktu di SMA. Jadi ceritanya itu kan tamat kuliah nih, mulai masukin lamaran. Ada yang cuma sampai wawancara gagal, ada yang memang bener-bener gak dipanggil, kan banyak dramanya namanya masukin lamaran. Sampai akhirnya yaitu ketemu yang di SMA, ya tetap menjadi honor juga. Pertama kali di swasta sih, SMA di swasta. Kalau di total Ibu, sejak tamat kuliah sampai hari ini, udah berapa tahun Bu ngajar? Kurang lebih hampir 10 tahun sebenarnya. 10 tahun? Iya, betul. Saat itu kalau langsung nikah ketika tamat kuliah udah 10 tahun usia anaknya Bu ya? Kebetulan tamat kuliah belum nikah kan? Itulah Bu, kebetulan Bu ya. Mungkin udah belasan kali. Ibu Lia, saat itu kan berarti era kurikulum KTSP ya? Iya benar, KTSP. Ini alumni KTSP ini. KTSP iya, ke-13 baru terakhir ini. Sekarang udah kurikulum Merdeka. Katanya mau ada kurikulum nasional juga. Iya, kurikulum nasional juga nanti. Sejauh itu Bu. Tapi kan memang ada perbedaan karena Ibu ngajar SMA. Betul. Tetapi Bu, pasti kurang lebih tantangannya tuh mirip-mirip Bu ya, menyesuaikan. Sejauh itu Bu sampai hari ini gimana Bu adaptasi dengan peraturan pemerintah dan juga menerapkan pada anak-anak didik kita? Kalau di SMA kan benar kata Mbak Jenny-nya nih, kalau di SMA nggak terlalu sulit sebenarnya meskipun berubah ganti namanya kurikulum, tinggal kita menyesuaikan aja dengan siswanya.
Tapi kalau yang anak SD perlu dijelaskan terlebih dahulu. Nah, misal nih, sekarang kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nanti dijelasin dulu nih sama anak-anak, kurikulum Merdeka itu yang gimana sih? Jadi mereka nggak terlalu shock mendengarnya mungkin. Terutama kan yang jelas materinya nih, untuk anak SD saya rasa kalau mau dilihat dari materi untuk anak SD yang kelas 1 nih terutama materinya sudah tinggi. Kalau kita kan zaman dulu kan biasanya materi nih misalnya perkalian udah zaman dulu misal ada di kelas 3 atau minimal kelas 2. Ini kelas 1 aja mungkin lah sudah ada yang namanya nanti ada yang namanya kurang, bagi, yang namanya tambah, udah hampir sempurna lah intinya. Mungkin maksud pemerintah kan ya bagus kan. Jadi pada saat siswa itu naik ke tingkat yang lebih tinggi, jadi mereka udah paham nih dari awal karena dari kelas 1 aja dia udah menguasai intinya walaupun belum sepenuhnya gitu sih. Jadi Efeknya mungkin. ada juga menjelaskan kepada siswa Bu Iya ya. benar menjelaskan. Bu dari SMA langsung serut. Bukan berarti turun tangga, Iya betul. tapi pasti ada perbedaan yang jomplang dengan usia. Oh ya. Bukan turun tangga menurun, tapi lebih ke usianya itu tuh yang menurun. Usia anaknya. Iya betul. Kembali ke anak kecil. Pasti Bener. ada tantangan terbesar. Tantangan bener. Gimana itu Bu? Oh tantangannya ya. Kalau balik lagi nih kalau SMA sebenarnya saat kita marah pun dengan yang namanya kita melotot mata pun mereka biasa udah paham nih. Atau misalnya nih pada saat lagi ngajar anak-anak ribut nih anak SMA biasa kan. Didiemin aja dia udah paham. Tapi kalau anak SD nih, terutama kan belum saya kelas 1 nih. Anak SD yang kelas 1 ini, mau gimana pun, mau kita pelototin mata, mau kita diem, nggak ngerti, dia nggak juga bakalan paham. Jadi yang mau jadinya. Apalah Bu nih? Paling sih kalau saya nih, bilangnya gini, anak-anak bisa nggak denger Ibu? Paling gitu aja dia, oh bisa Bu, baru diem dehnya. Dia nggak bisa namanya dipelototin, didiemin, nggak bisa dia. Nggak bisa jadi bengis juga Bu Nggak ya. bisa jadi bengis, ada yang nangis kadang-kadang. Nangis. Betul. Kalau untuk segi pembelajarannya Bu, pasti kan beda Bu. Ya. Yang SMA kan misalnya Ibu ngajar apa di SMA Bu? Kalau di SMA kemarin geografi. Nah, geografi kita kan belajar bumi ini itu. Masuk SD. 1 tambah 1 2. Iya betul. Apa Bu? Kalau segi materi udah jelas lebih mudah. Tapi nggak mungkin semudah itu. Iya betul. Nah, gimana seorang Bu Lia mengatasi ketidakmudahan itu? Gini ya, menurut saya sebenarnya kalau materi itu kalau dipelajari sebenarnya nggak sulit sih sebenarnya. Mau baik SMA maupun SD, bedanya gini aja mungkin. Kalau SMA kan fokus nih, saya nih ngajar nih misalnya di geografi, materi hari ini. Sementara kalau udah balik ke SD kan ada pelajaran nih semua campur, matematika, bahasa Indonesia. Jadi paling ya sebelum mengajar saya baca-baca dulu. Nah nanti bagaimana caranya yang jelas diulang-ulang lagi supaya siswanya paham gitu aja. Sebenarnya kalau dibilang sulit, nggak sulit sih sebenarnya bagi saya ya. Malah lebih sulit ngajar SMA loh, karena materinya kan udah tinggi banget itu. Nah, gitu aja. Materinya kan udah kelihatan Bu, jomplang itu jauh banget itu. Kalau kita SMA, ibaratnya kalau bumi itu yang dikuliti tanahnya, ininya. Dalamnya. Kalau anak SD, bumi itu bulat. Iya, awalnya aja nih dasarnya bener. Nah, Ibu pastikan psikolog anak beda-beda Bu ya. Iya, betul. Mood anak juga beda-beda. Apalagi kelas 1. Kelas 1 benar. Kadang ada yang males, kadang ada yang ribut, kadang juga ada yang diem. Bagaimana seorang kuliah mengatasi mood yang naik turun itu untuk anak-anak? Iya. Kalau mood naik turun biasanya nih saya pancing dulu kalau belum belajar. Anak-anak hari ini udah sarapan belum? Biasanya kalau dia udah semangat menjawab, wah udah pasti moodnya naik biasanya. Nah, misal di tengah pelajaran ada yang mulai males, ayo mau naik kelas atau enggak gitu aja paling. Biar pinter, ayo nanti kasihan kan orang tuanya gitu aja sih paling. Kalau dipikir-pikir tuh lebih ke mengolok, diolok-olok, bener merayu lebih tepatnya, bener. Mengolok tuh kalau bahasa Indonesia mengolok tuh kurang baik ya. Cuma kalau kita di Palembang tuh ngolok itu maksudnya itu merayu. Bener, merayu. Jadi sahabat Rumba tuh tips dan trik mengatasi anak-anak. Harus dirayu. Mungkin harus dipuji dulu Bu ya. Bener. Pasti. Oh ya Bu, kan
anak-anak SD itu beragam. Mulai dari kita rayu, Iya. tadi kan Bu, ada juga kita pelan ngomongnya Bu. Kalau lagi mengatasi anak yang tantrum deh Bu, tantrum bukan tantrum ya, kayak ribut di kelas, kayak mungkin ada yang bergendang-gendang atau mungkin ada apa gitu, menghadapi anak-anak yang seperti itu. Menghadapinya. Kalau anak kelas 1 sudah pasti namanya ribut nih. Jangan kelas 1, mungkin kelas tinggi aja kita sebentar aja dulu langsung ribut nih. Tapi balik lagi, saya sih sebenarnya tipsnya gini aja, kalau anak lagi ribut atau lagi nggak semangat, yang terutama nih ribut nih, biasanya saya cuma tanya gini, nah bisa diem nggak, gitu aja paling. Jadi Kalau lebih sampai tanya Bu ya. biasanya gitu. Kalau anak kelas 1 ternyata pertama kali kan saya nih terjun nih, kan nggak pernah nih ngajar kelas 1. Kemarin sempat ngajar yang namanya kelas 4 kan, sekarang turun kelas 1 tuh jadi ngerasa, oh gimana ya caranya, sebetulnya belum pernah juga mencobanya. Jadi pada saat mencoba itu bilang gitu, oh ternyata ampuh loh gitu sama anak kelas 1 nih, harus dibilangin gitu. Jadi Bu harus didekati, terus perlu diomongi. di mana-mana. Udah takut duluan dia Bu. Kalau sampai sekali nggak deket, diulangi lagi aja sampai 3 kali. Biasanya oh diem dia, oh ampuh ternyata gitu juga. Mayoritas anak laki-laki atau anak perempuan Bu? Biasanya anak laki-laki, dia suka pukul meja sih biasa gitu. Memang yang biang ribut di kelas tuh Anak laki-laki. dari zaman dahulu kala tuh Iya. biasanya anak laki-laki. Tapi sebenarnya Bu ya, laki-laki maupun perempuan tuh mereka tuh anak-anak yang pintar. Ih, betul pintar. Yang membedakan laki-laki tuh mendengar, kalau dengar dikit langsung pintar. Kalau perempuan itu dia mau nulis dulu, dia visual. Iya. Biasanya Bu ya. Kalau di kelas kan pasti ada anak-anak yang pintar Bu, yang rajin. Itu Bu, gimana Bu perasaannya Bu? Kalau anak-anak yang udah bisa nulis, seorang kuliah gimana? Kalau untuk anak-anak yang udah bisa nulis, pasti senang banget. Maksudnya gini loh, tertolong. Bagi anak-anak yang belum terlatih menulisnya, kan, yang jelas harus pelan-pelan bener sih. Tapi kalau ketemu sama anak yang pintar, waduh, alhamdulillah berarti dibantu nih sama orang tua di rumahnya. Kan jadi saya di kelas juga nggak terlalu dikatakan sulit, nggak terlalu sulit. Yang pastinya kan kalau mereka udah bisa yang namanya menulis, membaca, dan lain-lain gitu. Oh iya Bu. Mengajar udah kurang lebih berapa tahun tadi Bu? 10 kurang lebih. 10 tahun Iya. Bu ya kurang lebih. Dari tahun 2000 berapa ya? 14 apa 15 gitu. gitu Bu ya, sampai sekarang 2024 Bu ya. Nah saat itu Bu udah ngajar SD Bu ya saat itu. Udah jadi PNS ngajar SD. Kalau di sini Bu pasti ada momen, entah momen lucu, entah momen yang kayak kebanggaan seorang guru, kan pasti banyak momen Bu. Atau ada satu murid atau 2 murid yang berkesan, boleh Bu diceritakan momen-momen itu? Kalau murid berkesan, semuanya berkesan bagi saya, sangat-sangat berkesan. Mungkin yang paling berkesan saat baru sampai nih ke kantor, ke sekolah, tiba-tiba seluruh siswa itu datang, salaman langsung gitu, Bu Lia. Jadi, oh alhamdulillah berarti anak-anak nih suka nih, berarti kan udah seneng menyambut kedatangan gitu. Dengan aja. suara kecilnya itu ya Bu ya. Kalau Bu Lia. enggak cuma satu orang Mas. Jadi kalau ditanya yang paling berkesan, semuanya berkesan bagi saya. Jadi semuanya berkesan Bu. Iya betul. Dan momen yang kebanggaan kita ketika dia saling itu. Bener, saling bener banget. Bangga banget rasanya, ya ampun gitu kan. Anak-anakku nih. Anak-anakku nih imut-imut datang-datang. Pasti kan Bu ada yang baju udah kotor duluan. Iya, pasti itu Bu ya. Pasti naluri seorang ibu rewel. Pasti nggak sih pas di kelas itu? Pernah nggak Bu ada siswa yang bermasalah mungkin? Entah murung di kelas, ternyata apa gitu. Pernah nggak Bu ada sih pengalaman seperti itu? Kalau murung ada sih, tapi udah saya tanyain misalnya nih, kenapa sih biasanya kan nggak murung, ditanyain ternyata sakit. Kalau yang murung yang terlalu gimana-gimana nggak ada untuk sejauh ini gitu Mbak. Jadi lebih ke memang kondisi gitu. Kondisi normal kondisi, biasanya normal ya, biasa, Bu ya. Nggak ada yang sesuatu yang
berbahaya Nggak gitu ada, Bu nggak ada, ya. alhamdulillah. Kalau di sini Bu mayoritas siswanya daerah sinilah berarti Bu. Iya betul, di sekitar-sekitar sinilah. Kan sekarang sistemnya zonasi. Jadi Oh kan yang iya, dekat-dekat ditarik. zonasi Bu Iya, ya. zonasi. Jadi Soalnya kerja sini zaman aja. saya dulu bisa mutasi. Iya, zaman kita mungkin. Ya, betul. Saya dulu tuh dari kota Kabupaten Muarajambi ke kota Prabu Muli mutasi. Oh iya, zaman dulu enak ya. Zaman Zaman sekarang dulu. sebenarnya enak juga sih zonasi ini. Ya enaknya Bu Ya dekat rumah, bener. Terus pemerataan pendidikan. Iya benar. Jadi nggak ada sekolah ini lebih bagus, ini lebih Bener. bagus. Jadi semuanya sama, rata. betul. Oh ya Bu, pastikan ada cita-cita ke depannya. Entah pengen jadi ibu kos, entah pengen jadi apa gitu selanjutnya. Kalau ibu kos kan tentu setelah jadi guru Bu ya. Karena kita jadi PNS tuh ya tidak mudah untuk membangun bisnis mungkin ya. Kalau ibu di jenjang karir, ada nggak pengen jadi apa Bu setelah dari sini? Pengen jadi pengawas kah, guru penggerak kah, atau apalah gitu Bu? Gitu. Kalau istilahnya menyambi atau nyambi nih, kan sekarang udah PNS nih, misalnya ada sebenarnya kalau ada kegiatan dari pemerintah pengen gitu. Kemarin kan udah ikut yang namanya CGP nih, udah ikut berapa kali ya, 2 kali kalau nggak salah, tapi nggak lulus. Jadi ya udah kan berarti belum rezekinya mungkin. Tapi kalau cita-cita ke yang lebih tinggi, sebenarnya dari dulu tuh pengen yang namanya jadi kepala dinas sih sebenarnya. Amin. Amin. Itu Bu, tingkatannya tuh Bu, tingkatan itu Bu bisa Bu ya dari kita seorang guru biasa. Iya betul. Jadi kepala sekolah dulu berarti Bu. Iya bener, katanya sih harus kepala sekolah dulu, tapi untuk sekarang sih sepertinya nggak jadi saya untuk cita-cita jadi kepala dinas. Udah nyaman menjadi guru aja. Jadi nyaman dengan keadaan juga Bu Bener, ya. nyaman banget sama keadaan ini. Bener. Jadi teman-teman di rumah Bu Lia luar biasa sekali ya. Walaupun kita kan nggak tahu Bu ke depannya. Betul. Bisa aja terwujud, bisa aja, Iya. bisa aja ya tetap jadi guru. Hanya Kita nggak tahu Bu ya. Nggak tahu takdir ya. Gimana? Kalau Ibu sendiri sejauh ini Bu pasti ada upgradean ilmu. Iya betul. Terus pasti ada diklat-diklat. Iya betul. Kalau boleh tahu Bu, diklat-diklat kalau untuk diklat-diklat itu Bu ya, apakah dikelompokkan ini guru kelas 1, kelas 2 atau enggak Bu, secara luas saja? Kalau diklat di sekolah biasanya seluruh guru sih masukkan di grup, nanti ngadain apa ini kegiatan apa gitu. Nah tapi kalau yang diklat yang untuk yang tugas pemerintah kan sekarang lagi heboh nih masalah kinerja, jadi biasanya nonton ya masing-masing di rumah guru-guru gitu. Gitu aja biasanya. Iya online kan, diklatnya online. Gitu aja. Jadi kalau boleh tahu Bu, materi apa sih dari diklat-diklat itu untuk guru-guru? Kalau yang di sekolah bahas ya intinya motivasi semangat aja gitu. Kalau yang dari diklat yang lain, bagaimana sih mencegah salah satunya nih, misal mencegah yang namanya bullying atau apa itu nih yang lagi heboh nih. Iya, lagi digencarkan. Digencar itu iya, tuh bener. bullying itu Bu ya. Iya benar. Kalau bully ya, berarti berapa usianya sekarang Bu? Saya? 3 berapa ya? 32 di bulan depan sepertinya. Lupa saya. Kira Ibu Lia tuh ini loh Bu, 25 gitu. Beneran saya kira tuh baru jadi Bu, bener-bener baru jadi gitu. Saya kira tadi Bu ya. Ternyata udah umuran kakak perempuan saya. Iya, udah 30. Kalian tahun 91. Oh, saya 92-nya. 92. Iya, kan. bener. Bu, dulu pas di posisi sekarang, tentu ada latar belakang Bu ya. Kenapa jadi guru? Bener. Boleh Bu diceritakan itu Bu? Awal mulanya waktu taman SMA sebenarnya nggak mau nih jadi guru. Aduh ngapain sih ngajar-ngajar anak gitu kan. Sebenarnya yang ada di pikiran saya, aduh nanti kalau anaknya ribut gimana. Tapi ayah kebetulan kan, bapak kebetulan emang menyuruh untuk menjadi guru. Kayaknya daftar nih di PGRI kan. Awalnya bukan jurusan geografi juga, malah inginnya kemarin tuh seni kemarin tuh kan, seni aja. Bingung lagi, aduh kemana lagi, hanya geografi kan udah mendekati skripsi. Ya awalnya manggil bapak nih kebetulan udah meninggal kan, jadi
rasanya aduh gimana ya, lanjut nggak nih kuliahnya, tapi di satu sisi sebentar lagi selesai, di sisi lain gimana nih yang ini nggak ada lagi bapak. Kan biasanya nih anak cewek nih deket kan namanya sama bapak, jadi pada saat kehilangan itu bener-bener down, Hilang. hilang bener-bener rasanya, aduh hampa, bener-bener hampa. Ya motivasi dari keluarga aja, akhirnya buat lanjut kuliah, tamat, langsung masukin lamaran kerja ke sekolah-sekolah. Bisa Bu ya dari geografi itu jadi guru SD Bu ya. Kalau kemarin kan masuknya ke SMA dulu. Nah, habis itu ada wewenang dari pemerintah, ternyata bisa akhirnya. Karena masuk ke IPS. Nah, di SD kan kemarin ada yang namanya IPS kan. Nah, jadi masuk ternyata di SD udah bisa akhirnya, alhamdulillah. Bu Lia tuh P3K atau PNS atau apa? P3K. P3K. Iya, Bu, ya. P3K. Berarti tahun 2022. 2022 Bu ya, yang pas masuk SD-nya. Pas masuk SD tahun 2020 apa 2021 gitu. Nah, kan ada bukaan kan P3K. Pertama kali nggak lulus nih ceritanya. Aduh, ngerasanya kok gini amat aku ya, nggak lulus. Padahal kan harus lulus Bu ya. SMA lo ngajar, masa sih SD nggak mumpuni. Terus lagi yang kedua, nah di situ alhamdulillah, oh ya Allah, berarti ilmunya nggak terlalu down banget. Alhamdulillah kan memang lulus. Gini emang rezekinya Bu saat Bener, itu. rezeki, takdirnya udah mungkin. Gak mungkin Tuhan tuh ngasih rezeki itu tidak tepat pada waktunya. Betul, ada istilah gitu ya. Sesuai dengan waktu. Bu Lia adalah terbelakang keluarga guru juga. Hampir semuanya guru sebetulnya. Wajar ya. Ini, iya, biasanya hampir semuanya. Gitu. Nggak tahu sih, orang tua nih emang bener-bener anaknya pengen jadi guru. Bener-bener disuruh anaknya jadi guru aja, nggak usah jadi yang lain gitu. Alhamdulillahnya jadi guru sekarang. Iya, alhamdulillah. Oh ya Bu Lia. Kalau dari Ibu pribadi, tentu setiap perjalanan itu memiliki kisah. Iya. Dan hikmah. Hikmah, bener. Boleh Bu di-share ke teman-teman apa sih Bu motivasinya? Soalnya kan kayak kami, usia kami ini kayak usia yang kehilangan arah itu loh Bu. Yang masih kayak mau jadi apa aku ya? Mau jadi apa aku ya? Aku di mana ya nanti ya? Gitu. Iya. Nah, itu gimana Bu motivasi nih untuk kami kaula muda ini? Nah, ya benar. Sebenarnya kata istilah orang tuh kalau mau kuliah tuh jangan ikutin kata orang tua ya zaman sekarang. Tapi bagi saya itu nggak berlaku. Ternyata apa yang diinginkan oleh orang tua itu memang yang terbaik untuk kita. Mungkin motivasi terbesarnya itu dari orang tua itu karena dia ingin anaknya menjadi guru. Jadi kan sebenarnya orang tua itu menyuruh anaknya menjadi guru nih. Saya nih kata orang tuanya gini, kata ayah kan. Jadi guru aja, nanti kalau udah pulang dari sekolah, keluarganya terurus gitu. Makanya motivasi kan, dari orang tua. Bener dari orang tua. Yang paling besar yang jelas orang tua. Jadi teman-teman, sahabat rumah di rumah, orang tua is number one. Nah, betul. Dalam setiap langkah perjalanan kita. Betul, orang tua nomor satu. Oh ya Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu ya, seorang Bu Lia sudah menikah Bu ya? Iya, alhamdulillah udah menikah. Udah punya anak juga Bu? Belum. Apalagi berproses. Lagi berproses. Kita doakan ya secepatnya. Amin. Pastikan Bu ada ya sudah menikah. Iya. Tentu membagi diri sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang guru dan wanita karir Bu ya. Wanita karir. Bisa dong Bu bagi ke kami juga. Siapa tahu nanti menjadi wanita karir yang berumah tangga. Gimana Bu membagi waktu untuk bekerja, untuk kita di rumah juga Bu? Betul. Sebetulnya kalau membagi waktu pada saat jam memang kewajiban kita mengajar, ya tepat waktu yang jelas kan. Nah kalau sudah urusan di rumah, baru dikerjakan juga. Kalau misalnya nanti nggak tempat nih waktunya, nggak ada yang dimasak, ya berarti bangunnya lebih awal aja, gitu aja. Jadi sesimpel itu. Iya sesimpel itu sebenarnya. Kita tuh nggak boleh ribet-ribet sebenarnya. Jangan ribet-ribet. Jadi jalanin aja. Jalan. Gitu, betul. Ya. Apalagi benar kata Ibu, mungkin kalau jadi guru tuh lebih space. Kita sama keluarga juga menurut banyak anak-anak ya.
waktu libur. Libur bener, ngikutin anak kan. Bener. Sekolah libur. Libur. Oh, Kalau di sini Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu? di sini Senin sampai Sabtu sekolahnya. Senin sampai Sabtu, Bu, Iya. ya? Oh lah. Bu, ya. Misal, Bu, nanti dipindahkan menjadi guru kelas atas. Oh, Kelas 5 misal. oh ya. Itu, Bu, pasti ada penyesuaian lagi, Bu. Iya. Belajarnya, ya kan, Bu, ya. Moodnya. Iya. Kalau dari Ibu dapetin ilmu selama dari SMA, dari udah kelas 1 ini, apa sih, Bu, yang menurut Ibu tuh ilmu banget ini untuk memahami kondisi anak tuh apa sih, Bu? Apakah harus memahami karakter ataukah harus ngobrol sama anak biar kita tuh bisa paham tuh gimana? Oh, kalau ilmunya mungkin bener yang kata Mbak Jenny bilang, lebih ngobrol ke anak. Harus bener-bener deketin. Apa sih maunya anak ini kenapa sebetulnya? Beri perhatian yang lebih. Mungkin kan kita nggak tahu nih pada saat di sekolah mungkin abis dimarahin orang tuanya atau dia memang lagi nggak ada niat yang namanya ke sekolah, males. Nah itu dari situ aja kita deketin aja anaknya. Tuh. Kan pasti kan kalau Ibu udah pindah ke kelas atas, ngadepin anak yang puber. Makanya, Bu, nggak mungkin kan, Bu, kita tuh nggak ada. Biasanya tips and triknya itu sama. Iya, ya kan, bener. biasanya kan, Bu. Iya benar. Kalau dipindahkan itu siap nggak, Bu, kira-kira? Oh siap tentu kan. Tentu, Bu, ya. Nah kemarin kan udah pernah sih SMA, masa anak SD aja nggak bisa gitu, bener-bener, paling kan Bu. insya Allah bisa juga gitu. SMA kan pubertasnya tuh banget, lebih SMA itu mau pacaran terus. Benar. Mau pacaran aja apalagi Kalau kita SD tuh share-share, iya Bu. benar. Naksir Itu dengan ada seneng kan kayak gitu aja kalau anak SD nggak terlalu berlebih kan, jadi ya, kalau insya Allah SMA mah beda. Iya sama beda, udah terlalu tinggi kalau SMA. Oh ya, Bu, kalau Ibu lihat, Bu, ya, dari era dulu 10 tahun ke belakang sampai sekarang pasti ada perbedaan metode belajar. Iya. Ya. Sejauh ini Ibu sudah melakukan inovasi seperti apa, Bu, dalam metode belajar? Inovasi itu bukan berarti harus membuat produk, Bu, ya. Iya. Mungkin metodenya atau apanya yang menurut Ibu berubah, Bu, ternyata. Metode belajar Ibu dulu dengan sekarang. Iya. Gimana itu, Bu? Oh, kalau dulu nih biasanya lebih ke ceramah sih. Tapi sebenarnya metode yang sekarang ada yang namanya diskusi. Nah, dari diskusi ini kelihatan banget anak itu semangat dari mulai Ngobrol, nyiapin. Bu, ya. Iya, betul. Dari nyiapin yang namanya yang benda-benda yang harus dibawa, belum mulai belajar aja udah heboh. Bu, dia udah bawa. Aduh, ternyata semangat sekali kalau diskusi dibandingkan dengan ceramah. Jadi, Bu, diskusi itu kan mungkin kita ajak main game juga, Bu, Iya, di situ. betul. Berarti harus ini, Bu, ya, mikir terus, Bu, ya. Game apa lah hari ini ya? Apalagi ya hari ini ya? Iya nggak sih, Bu, mikir terus ya, Bu, ya? Iya benar, harus ini berbeda dari yang kemarin kan, biar dia nanti lebih bosen, iya nggak nanti sama. bosen. Oh ya, Bu Lia, kalau nanti kan kita tuh ada batasannya, Bu, ya. Pasti ada pensiunnya, Iya. ya, Bu, ya. Udah terbayang belum, Bu? Sekarang nanti pensiun itu pengen apa? Selanjutnya pengen apa, Bu? Kalau udah pensiun nggak ada sih, mungkin kan udah pensiun tuh udah masanya udah tenang nih, mungkin di rumah aja kali ya. Pengen jadi ibu rumah tangga yang jadi baik. ibu rumah tangga, banyakin kata orang tuh kalau udah tua tuh banyakin yang namanya amal, ibadah gitu aja paling. Nggak Terus mau repot lagi. pasti saat itu insya Allah, Bu, ya, kita sama-sama berdoa. Ibu udah punya anak, punya cucu, Iya, pasti pengen ngabisin waktu bersama cucu juga, Bu, ya. Habisin waktu bener. Kalau Bu Lia pernah nggak, Bu, terbayangkan sekarang udah jadi guru? Iya. Pernah nggak sih, Bu, membayangkan diri lah jadi guru baik aku nih? Oh iya. Pernah nggak, Bu, dulunya? Memang cita-cita dari kecil berarti, Bu? Cita-cita dari kecil bidan malahan. Pengen jadi bidan, Pengen sahabat jadi rumah. bidan, Kesehatan. Ngelihatnya Tapi beda jadi aja, guru. aku bidan. Tapi bapaknya mau jadi guru, ternyata ini yang terbaik buat saya. Bener-bener, Bu. Bener-bener. Tapi kalau udah kita tarik ke belakang, kadang kan yang menurut kita terbaik belum tentu. Belum tentu. Menurut Allah itu yang terbaik, Bu, Iya ya. betul, kata saya tadi kan, orang tua emang yang paling utama diikutin Bener-bener. perintahnya. Kayak ada feeling ya orang tua tuh, Iya, Bu, ya, bener. heran ya. Saya juga sering itu, Bu. Kedepannya.
kayak ada feeling gitu loh. Beliau-beliau nih orang tua saya tuh kayak ada feeling gitu. Padahal dia nggak tahu kan kedepannya anak saya bakalan jadi apa nih kalau tapi udah kayak saya punya feeling suruh. gitu. Ya Jadi bener. jadi ini gitu. Guru. Bener, balik-balik guru aja gitu kan. Oh iya Bu, kalau nanti Ibu diberikan kesempatan ya, Mm, terwujud cita-citanya Bu. iya. Ada nggak Bu pengen, nggak usah dulu deh jadi kepala dinas, jadi guru sekarang aja Oh dulu iya, deh iya. Bu. Oke. Ada nggak sih Bu pengen kontribusi apa yang pengen Ibu berikan? Kontribusi ya, yang jelas ingin yang namanya membuat sekolah ini lebih dikenal sekota Palembang. Kontribusinya itu aja, pengen banget gitu rasanya. Berarti Bu kayak ikut lomba Bu Iya, ya? ikut-ikut lomba kan. Jadi guru favorit nih. Iya. Saya marah guru favorit salah satu. Ikut kan, iya ini kan udah semoga Udah di nih jalan ini, Bu. bener jalan ini semoga juga ikut berkontribusi jadi kan terkenal nih SD-nya bener, Bu. gitu. Oke Bu, terima kasih Bu Lia ya. Oke. Obrolan kita hari ini tuh bener-bener mengandung daging. Daging semua kalau kata orang Daging itu. lemak ini. Terima kasih Bu untuk motivasinya. Sama-sama. Apalagi kayak kami kaula muda yang lagi berproses dan lagi capek dan jenuh dengan dirinya. Iya Bu, ya. betul. Lagi membutuhkan motivasi. Terima kasih Iya. untuk berbagai macam inspirasinya hari ini Bu. Sama-sama. Dan sahabat rumah di rumah, jangan lupa like videonya Bu Lia tentunya. Dan tonton sampai habis karena banyak sekali motivasi dari Ibu Lia di sini. Baik, saya Jenny dan Bu Lia Iya. pamit undur diri. Salam rumah. Salam.